Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih bisa dipertemukan dalam rapat Zoom meeting ya, dalam rangka untuk persiapan pembelajaran setelah mengadakan MPLS ya Bapak Ibu, sehingga hari ini kita akan membahas dan lain-lain. Nah, karena hari ini agak telat kita mulainya tadi, berhubung ada kesalahan sedikit, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya Bu Safia ya. Iya. Jadi saya sapa dulu satu-satu, mulai dari Bu Safia. Bu Safia, Assalamualaikum. Pembelajaran di setelah Lebaran ini itu jumlahnya tanggal berapa nanti Bu Safia? Setelah di jadwalnya? Mulai aktifnya? Mulai aktif dari Jumat Bu, 13, 14, 16 Bu, 16 Juli. 16 Juli ya kemarin ya. Kemudian terpotong-potong Lebaran ya Bu ya. Nah setelah Lebaran ini kira-kira mulai Senin apa mulai besok sudah dilaksanakan jadwalnya? Mulai ini Bu, mulai hari ini. Mulai hari ini ya? Ya, tanggal 22. Tanggal 22, iya. Jadwal hari ini siapa aja? Pelajaran apa Bu? Kenapa Bu? Yang hari ini pelajaran apa aja yang hari tanggal 22 ini? Sama apa nih? Sama PJOK Bu. MTK sama PJOK. Oh, PJOK. Tadi katanya Pak Dedi masih belum siap? Apa dia belum tahu jadwalnya? Ya ini sih Bu, memang agak semenjak dari ini kita agak Bu kompetisinya. Tapi sebenarnya Bapak itu masih ada dalam grup Bu. Semua informasi kan bisa di grup. Iya. Ya kan, misalnya kita sudah menginformasikan jadwalnya seperti itu, ada hak siswanya bisa mengakses atau bagaimana, yang penting sekolahnya sudah siap ya Bu Safia ya. Jadi sudah dimulai tanggal 22. Kemarin saya mengirim link, itu link dari dinas untuk pendataan. Mudah-mudahan nanti kalau data sudah mereka dapatkan, harapannya bisa dicari solusi. Itu saja. Jadi kita apapun keinginan dari dinas itu ya kita turutin, minta data ya silakan data ya, karena memang kenyataannya seperti itu ya Bu Safia ya. Walaupun sulit sekarang untuk mendapatkan siswa kalau memang kita tidak punya usaha besar. Jadi usaha kita yang awalnya yaitu melayani dulu, pelayanan kita kepada siswa, sehingga nanti wali murid itu akan bisa memilih kita. Nah, kalau kita mikir-mikir, aduh susah, sudah habis ini nih, nanti nggak beres-beres ya Bu Safia ya. Yang penting kita terus melayani, karena banyak juga sekolah yang tetap dia melayani dengan semaksimal mungkin, itu malah menjadi pilihan wali murid karena terlihat di situ usaha-usaha mereka. Itu ya Bu Safia. Semoga PPPL ini pelayanannya tidak berkurang walaupun PJJ. Mudah-mudahan nanti kalau tatap muka sudah, apalagi kita kan sampai tanggal 25. 25 itu baru dilepas apa istilah PPKM-nya. Karena kondisinya semakin baik sepertinya. Mudah-mudahan ya Bu Safia ya. Iya Bu. Jadi sesuai jadwal setiap hari itu Bu Safia harus ini kontrol ya. Mau gurunya memberi pelajaran dari rumah silahkan, nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, tapi kan harus ada laporannya. Jadi laporan ke kepala sekolah, tanpa diminta juga guru itu berkewajiban melaporkan bahwa hari itu dia memberi pelajaran. Seperti itu. Semakin Bu Safia semakin sering mengingatkan, nanti kan gurunya tuh sudah terbiasa sendiri untuk melaporkan bahwa pembelajaran itu tidak boleh ya terlewatkan. Dari kita khususnya, dari siswa itu nanti tindakan kita sesuai dengan kondisi. Seperti itu Bu Safia. Yang penting program kita itu sudah mantap. Jadi programnya mau melenceng kiri, melenceng kanan, itulah nanti kerjaan kita.
Seperti itu Bu Safia ya. Nah, iya, terima kasih Bu Safia. Sekarang yang selanjutnya Bu Tri Iriani Pawe. Bu Tri mengajar IPA di kelas berapa, Bu Tri? Kelas 9, Bu. Kelas 9. Bu Tri, kalau Bu ini, Bu Asni? Kelas 7, kelas 8. Kelas 7, kelas 8 ya, Bu ya. Ya, kelas 7, kelas 8. Cukup satu kelas saja ya. Untuk misalnya Bu Tri Iriani, tidak ada yang PNS ya Bu ya statusnya ya? Enggak ada, Bu. Iya. Jadi kalau yang ASN itu dia harus cukup jamnya. Tapi kalau kita tidak ya Bu, jadi kita bebas. Jadi dengan 1 jam itu bukan berarti, dengan 1 kelas itu bukan berarti tugasnya langsung. Pokoknya 1 kelas itu dituntaskan ya Bu Asni ya sama Ibu Tri. 1 siswa pun jangan terlewat, apalagi kelas 9 Bu Tri ya. Jadi tugas-tugas kelas 9 itu akan bisa dilakukan lebih kompleks karena kelas 9 itu sudah menjalani 2 tahun masa pandemi. Jadi mereka tidak bisa alasan tidak bisa melakukan pembelajaran. Nah, kalau Ibu Asni di dalam kelas yang Bu Asni ajar nanti ada kelas 7 ya Bu Asni ya. Kelas 7 itu boleh agak pelan sedikit. Agar siswa itu lebih mengenal ibu, nanti kan ujung-ujungnya dia lebih suka, lebih sayang. Jadi kalau sudah seperti itu pelajarannya akan masuk semua, apapun yang Bu Asni harapkan dari siswa akan bisa mereka lakukan. Jadi seperti sekarang ini masa pandemi Bu, jadi kalau siswanya itu agak aneh-aneh sedikit, anggaplah Ibu itu pemulihan, recovery ya, dari siswa yang tadi terkena dampak, namanya dampak pandemi ya Bu ya. Di SD mereka itu kelas 5, kelas 6 itu sudah kena pandemi, pembelajarannya sudah PJJ. Ibu bayangkan dengan taman SD, terus sudah tatap muka 1 tahun setengah yang mereka mungkin sudah jenuh dengan pelajaran itu, apalagi mau pelajarannya lengket. Jadi untuk kelas 7 ini Ibu Asni harus lebih memahami lah, bersikap seperti konsultan ya Bu ya. Ya, jadi bukan BK saja, sekarang kita semua guru itu harus menjadi konsultan siswanya, konsultan orang tuanya. Karena masalah itu kadang bukan datang dari kita, bisa datang dari orang tuanya. Karena orang tua itu adalah mitra kita, jadi masalah-masalah orang tua siswa juga harus kita akomodasi. Juga guru-guru yang lain yang mengajar di kelas 7 seperti itu. Anak dari SD hampir 2 tahun mereka, tahun setengah mungkin ya, mereka tidak ketemu lagi gurunya, pembelajaran daring dan segala macam sesuatu yang terjadi di PJJ ini banyak sekali, terutama masalah psikologi. Jadi harus sabar-sabar untuk mengatasinya. Tapi sabar di sini bukan membiarkan, tapi mencari cara. Jadi segala cara dilakukan. Anak ini maunya apa, orang tua ini maunya apa. Sehingga nanti pembelajaran di kelas 7 kita memantapkan pada karakter, ya, karakter siswa. Bagaimana siswa ini bersikap sebagai pelajar, ya. Kadang siswa ini rambutnya sudah panjang, baju seragamnya saja mungkin entah udah kemana, ya. Mungkin kalau sekolahnya kemarin gencar untuk Zoom meeting dan segala macam, baju sekolahnya masih dipakai mungkin ya sekali-sekali. Tapi kalau ternyata mereka luring dan kita tidak bisa melihat mereka
langsung gurunya itu kadang siswa ini ada yang rambutnya sudah pirang, kukunya panjang dan sebagainya. Jadi mohonlah di SMP YPPR hal-hal yang sudah terjadi itu nanti bisa diatasi dengan sabar dan segala cara ya Bapak Ibu ya. Enggak ada bapak-bapaknya ini, ibu-ibu semua ya. Bapaknya cuma satu Pak Dedi, nggak ikut ya. Iya. Ini ada yang keluar lagi nih Bu ya, siapa ini? Terpental ya. Nur Halila ada. Ibu Kartini sepertinya ya Bu. Ya. Kemudian saya mau tanya lagi, terima kasih Bu Asni ya, itu masukannya sedikit tentang pembelajaran. Kemudian Ibu Safia, halo Ibu Safia, dibuka itunya, speakernya. Bu Safia, Ya. untuk pertemuan kepada wali murid sudah ada yang melakukan? Belum, Bu. Pas Sebenarnya PPKM. kan kemarin seharusnya tanggal 13. Cuman karena PPKM kemarin sempat ditunda. Oh, maksudnya pertemuannya bukan Zoom meeting, langsung ya? Langsung, karena memang ada beberapa siswa yang memang kurang ini gitu loh Bu, wilayahnya agak sulit dijangkau gitu Bu sinyalnya. Sebenarnya sih saya sudah bertemu langsung dengan orang tuanya karena kebetulan memang kita kemarin kan cari siswa itu door to door. Ya. Jadi sudah bertemu secara langsung dengan orang tua dan sudah saya jelaskan tata tertib di YPP ini seperti apa, pembelajarannya seperti apa gitu loh Bu. Cuma memang belum bertemu gitu, mengundang muridnya secara ini di sekolah. Oh iya. Tapi mereka sudah punya WA group belum? Sudah Bu. Misalnya sudah punya WA group, kan bisa penjajakan Ibu. Misalnya di polling, kita akan adakan pertemuan bisa secara daring dan luring. Nah, yang siap secara daring silahkan diadakan Zoom meeting Ibu. Misalnya 5 aja nggak apa-apa. Kemudian nanti yang tidak siap dengan Zoom meeting, nanti cari cara lain, yaitu yang kalau sekarang kita memang belum boleh pertemuan, tapi kan dicari dengan cara lain. Misalnya ada 5 orang, bisa dengan video call saja, nggak apa-apa Ibu. Jadi 5 orang video call, 10 orang mau Zoom meeting nanti ya. Kemudian sisanya itu mau pertemuan, nanti dijadwal setelah kita selesai PPKM aja. Jadi jangan Ibu langsung pertemuan semua, karena kan kita harus menjajaki, itulah makanya melakukan pemetaan nanti masing-masing wali kelasnya melakukan pemetaan kepada walinya, wali yang mana yang setuju Zoom meeting, yang setuju dengan video call, yang setuju dengan tatap muka rapatnya. Jadi jangan langsung tatap muka semua, Zoom meeting semua, video call semua, jangan Ibu. Walaupun 3 orang yang setuju Zoom meeting, laksanakan Zoom meetingnya. Nah, ini ya Bu Safia ya. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi Bu Safia menugaskan ke wali kelas untuk mendata. Nah, jadi setelah dapat data yang setuju dalam kondisi apa, kemudian dengan aplikasi apa, nanti Bu Safia buatkan jadwal. Jadi setelah dijadwal baru disebar. Oh, yang Zoom meeting jadwalnya hari ini seperti itu Bu Safia. Jadi memang kita ini nambah pekerjaannya, tapi nggak apa-apa. Jadi seluruh wali murid itu bisa kita hubungi, bisa kita lakukan pendekatan dan sebagainya. Karena kalau kita belum ketemu dengan orang tuanya sama sekali, nanti akan ada salah paham dan sebagainya. Jadi unek-unek mereka itu harus kita tampung juga, Bu Safia. Nah, sebelum kita mengutarakan pembelajaran yang akan kita laksanakan, apa kendala mereka juga harus jadi perhitungan kita juga. Itu Bu Safia. Iya Bu, siap nanti. Maksud saya nanti kalau Bu Safia mau kan nanti file ya Bu Safia ya, boleh dikirim nanti dalam satu file aja Bu Safia.
jadwal pembelajaran semester ganjil, ya, kemudian jadwal pertemuan ke wali murid itu dibuat Bu Safia. Jadwal pertemuan wali murid yang Zoom meeting berapa orang, waktunya kapan, kemudian yang video call berapa orang, waktunya kapan, yang tatap muka berapa orang, waktunya kapan. Kemudian Bu Safia kan siswanya itu 7, 8, 9. Jadi 7, 8, 9 ini digabung saja, nggak usah satu persatu. Kalau satu persatu tambah repot nanti kan. Jadi 7, 8, 9 digabung. Yang setuju Zoom meeting walaupun dia kelas 7, kelas 8, kelas 9 nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngobrol. Seperti itu Bu Safia. Kemudian jadi saya minta tuh jadwal pembelajaran semester ganjil, jadwal MPLS kemarin ya Bu. Kemudian jadwal pertemuan dengan wali murid. Nah, kemudian MPLS-nya kan ada jadwal. Maunya di jadwal itu ada materinya dan ada tutornya ya Bu ya. Nah, itu kan bisa dijadikan satu file, kemudian bisa dikirim. Nah, satu lagi yang ada satu filenya yaitu absen. Yaitu absen MPLS. Dan kalau memang sudah ada absen pertemuan wali murid. Jadi dikirim ke saya supaya nanti tidak ada susul. Saya tinggal download aja Bu Safia. Makanya saya minta di-upload di aplikasi Zoho itu. Saya tinggal mendownload. Jadi nggak usah diantar ke dinas. Karena kan kita sekarang lagi PPKM juga. Semuanya di-upload saja supaya saya mudah nanti mendownloadnya. Makanya saya minta PDF-nya. Di PDF kan ya Bu Safia ya? Ya, itu. Jadi saya minta seperti itu dari SMP ya PPL. Kemudian tadi dengan Ibu Tri sudah, dengan Ibu Asni sudah ya. Dengan Ibu Yeni mengajar apa Bu? Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu, ngajar prakarya Bu. Prakarya ya, nah prakarya ini nanti kan dia harus hidup ininya materi pembelajarannya karena kan kita tidak usah menuntaskan KD, tapi kan Ibu misalnya dalam satu semester ini ada 2 atau 3 karya saja sudah alhamdulillah ya Ibu ya. Terutama kelas 7, terutama kelas 7 jangan terlalu dituntut. Ibu harus dia harus lebih mengenal Ibu saja dulu nggak apa-apa ya. Ibu itu bagaimana. Jadi dia dengan mengenal Ibu nanti dia akan oh ya suka gitu ya. Nah, kalau dia suka apapun yang Ibu perintahkan, tugaskan akan dilaksanakan. Kemudian untuk Ibu Yeni, untuk Ibu semuanya ya, semua pelajaran dalam memberikan pembelajaran tidak harus dalam bentuk soal pertanyaan karena kasihan orang tuanya. Nah, kalau memang mau memberi tugas ke siswa, tugasnya boleh dalam bentuk bukan ringkasan ya, tapi cerita. Nah, IPA juga, misalnya IPA ya, bisa ceritakan, misalnya yang memang masuk dalam pelajaran, ceritakan bagaimana hewan-hewan ada di sekitar rumahnya, misalnya dia memiliki hewan apa di rumah dan sebagainya. Jadi kita itu siswa itu diminta untuk bercerita apa yang terjadi di sekitar rumahnya saja, supaya siswa ini tidak harus keluar, tidak harus mencari-cari untuk alasan keluar rumah, ya. Jadi sehingga nanti kita cepat untuk membasmi COVID ini. Kalau siswanya masih berkeliaran, kemudian itu saya lihat tuh masih banyak di lapangan anak-anak main bola dan sebagainya. Boleh sih, tapi anak-anak itu main bola di rumah saja, main tali di rumah saja, lari-lari di rumah saja, seperti itu. Tapi orang tua kan bingung juga, anaknya tidak disuruh keluar. Kalau orang tua yang bilang ke anaknya, anak itu kadang masih bisa membangkang ya. Tapi kalau guru yang bilang itu beda ya.
Kalau gurunya selalu menasehati, jangan keluar rumah dulu nak. Walaupun main sepeda aja di sekitar rumahnya itu ya. Kemudian main bola, itu saya lihat di lapangan-lapangan itu banyak sekali anak jerit-jerit, nggak pakai masker. Itu seandainya sekarang kan corona ini sudah sudah banyak anak yang kena ya. Nah, itu kalau satu kena aja itu bisa kena semua di lapangan seperti itu. Jadi mohon orang tua juga bingung mungkin ya. Ya sudah sana main bola. Tapi kalau gurunya mengingatkan, nanti dia sendiri yang mengingatkan orang tua. Ini Bu, kan nggak boleh sama ibu guru main di lapangan, main di halaman saja, main sendiri, main sama adik, main sama kakaknya. Jadi guru-guru itu yang banyak memberi masukan ke siswanya. Bapak Ibu di sini kan sehari cuma 2 pelajaran tadi sesuai jadwal yang sudah dibuat sama Ibu Safia. Jadi kalau 2 pelajaran mungkin walaupun jam kita itu 5, seperti IPA itu 5 ya Bu Tri ya. Ya, Iya. Asni ya. Walaupun 5, tapi kan pada saat kita memberikan di dalam jadwal kita 1 minggu itu bisa dianggap 5 karena ditambah dengan tugas siswa di rumah. Tapi ingat, tugas siswa itu bukan bentuk pertanyaan yang bisa mereka jawab dari buku, tapi buatlah mereka itu bercerita. Ya, bercerita sehingga nanti akan timbul, atau membuat tugas membuat poster, membuat kartu, kemudian apalagi prakarya banyak sekali ya. Bisa saja prakaryanya misalnya siswa ditugaskan apa dan sebagainya yang memang ada di sekitar mereka saja ya Bapak Ibu ya. Begitu juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Lampung, itu buat bercerita saja siswanya nggak apa-apa, tapi bercerita yang di dalamnya ada KD-nya ya. Jangan bercerita bebas nanti ngawur kemana-mana anaknya, tapi kita beri poin-poin bercerita yang isinya begini-begini. Nah, jadi tugas-tugas siswa itu kalau memang sudah selesai bisa dipoto, dikumpul, atau siswa ada yang bisa membuat video silakan. Nah, dengan catatan kalau sudah berupa video, kalau foto itu masih ini ya, masih ringan, tapi kalau dia sudah bentuk video, Bapak Ibu silakan videonya simpan di drive mereka, atau kalau mereka sudah kan udah SMP ya, kadang bisa dimasukin di YouTube ya Bu, boleh silakan. Bapak Ibu, Ibu-ibu minta linknya saja. Linknya kalau di drive kan bisa diambil linknya. Silakan masukkan di drive, di email mereka itu kan ada drive. Simpan di drive, terus linknya dikirim ke ibu guru. Jadi ibu guru nggak capek, cuma nyimpan linknya saja kan nggak rusak, nggak ngehang ya HP-nya. Kalau harus mengirimkan video, walaupun siswanya cuma 22 video di HP Bapak Ibu itu nanti nggak bisa gerak lagi HP-nya. Jadi kalau memang bisa buat video, anak-anak misalnya membuat apa, membuat prakarya apa, membuat tugas IPA apa, membuat kopi. Sekarang kan kopi-kopi yang dicampur-campur itu ya, kopi-kopi yang kayak di kafe itu mereka videokan, atau membuat keterampilan lain mereka videokan. Kemudian videonya boleh sampai 1 jam juga boleh, hanya disimpan di drive saja dan ibu dikirimin linknya. Jadi pada saat ibu sempat dan ada wifi-nya, silakan buka tugas siswanya dimanapun berada. Seperti itu. Jadi jangan minta, kan kalau kita nyuruh anak bikin video Bu, HP saya nggak kuat nanti nerimanya. Ya udah jangan minta videonya, tapi minta link videonya ya Ibu-ibu ya. Nah, dengan seperti itu kita tidak tahu ya, walaupun siswa nanti, karena kan kita harus kasih apresiasi ke siswa. Diapresiasi kita di grup itu akan memotivasi kawan lainnya membuat. Oh iya, selamat ya untuk si Budi video pembuatan video pelajaran IPA misalnya, pelajaran IPA-nya tentang pesawat sederhana bagus sekali, ini dan sebagainya. Nanti kan kawannya lihat di grup itu, si Budi buat apa ya? Oh iya buat ini.
buat kan nanti kalau dikirim susah, enggak dimasukin di drive dulu, ibu gurunya dikirim linknya, nanti akan memotivasi semua siswa yang lainnya. Oh ya Budi, kamu udah ngirim video ya, kok aku belum bisa. Nanti dia di rumah itu akan minta lah, terserah mau dibuatkan oleh kakaknya, oleh ibunya, oleh ayahnya, di rumah terserah. Yang penting siswa itu punya semangat untuk melaksanakan tugas dari gurunya, seperti itu. Jadi Bu Safia nanti dikuatkan lagi guru-gurunya. Siswa itu disuruh mencipta, ya. Karena kita kan nanti akan dites AKM juga siswa kita. Kalau kita masih menggunakan kalau taksonomi belum itu ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, kita kan sekarang harus menanamkan higher order thinking skill, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dimulai dari C4. Kalau taksonomi belum C1 masih mengetahui, ya, menuliskan, mengulang, itu masih C1, C2, C3, itu tidak termasuk hot. Nah, sekarang kita harus mengajarkan siswa hot, yaitu C4, menganalisis. Jadi, siswa itu sudah punya buku, nanti materi apa, bukunya itu suruh baca, kemudian suruh menganalisis. Kalau sudah ada di jawabannya ada di buku, tidak usah ditanyakan lagi Bapak Ibu ya. Tapi kita di sini bukannya suruh anak sebatas mengetahui, tapi menganalisis. Dan syukur-syukur dia bisa mengevaluasi. Evaluasi itu misalnya ada sesuatu yang dibuat di dalam pelajaran yang lagi kita bahas, kemudian dia akan menciptakan yang lain. Oh iya Ibu, di sini ada membuat baterai dengan daun pisang. Saya juga sudah pernah mendengar atau melakukan atau melihat atau membaca baterai bisa diciptakan dari serbuk kayu misalnya. Itu kan anak menganalisis dan mengevaluasi dia. Kemudian ujung-ujungnya dia mencipta, ya. Menciptakan di sini berarti ada sesuatu yang bisa dihasilkan dari siswa yang memang belum pernah dihasilkan orang lain, yaitu suatu ide baru. Ide baru bukan cuma berbentuk barang ya Bapak ya Ibu ya. Ide baru itu bisa berbentuk kalimat, suatu penemuan yang masih belum bisa dalam bentuk barang, seperti misalnya siswa menciptakan pantun saja. Kalau pantun itu belum pernah diciptakan orang, berarti siswa itu sudah menciptakan sendiri, ya. Nah, seperti itu. Jadi, keterampilan higher order thinking ini akan bisa kita dapatkan dari siswa kalau dalam pemberian tugas ke siswa, kita jangan terpaku pada buku. Buku itu adalah sumber pembelajaran. Dan kalau untuk memberikan tugas kepada siswa adalah hasil analisis buku tersebut. Nah, nanti ibu-ibu misalnya, ini kan masih muda-muda, berarti baru selesai kuliahnya baru berapa tahun ya, yang muda-muda ini. Mungkin apa yang saya sebutkan taksonomi belum, itu kalau memang ada yang sudah lupa silakan baca lagi. Kemudian apa pengertian higher order thinking skill? Apa yang termasuk di dalamnya? Itu baru dibaca-baca lagi. Jadi sehingga kita nanti untuk mengarahkan siswa, walaupun seperti main-main, walaupun seperti kita sedang menggali data-data mereka, tapi ada yang kita dapatkan nanti dari, makanya saya berikan masukan bahwa dalam pemberian tugas itu boleh suruh siswanya bercerita saja, bebas tapi tidak keluar dari KD-KD yang sedang kita bahas seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya, siswanya kan cuma dipegang 1 kelas, 2 kelas, bahkan kalau maksimal 3 kelas ya, 1 mata pelajaran. Jadi semakin dikit siswanya, sebenarnya kita semakin enak mengajarnya. Tapi semakin dikit, memang kita harus sesuatu itu kita ucapkan sekali saja ya, tidak mengulang-ulang. Tapi semakin dikit ini sebenarnya kita harus maksimal. Jadi semakin dikit siswa yang dihasilkan itu harus maksimal seharusnya Bu Safia ya. Jangan terpaku siswanya dikit, justru dikit inilah kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal karena yang kita kelola sedikit. Misalnya kita untuk mengingat namanya saja kan karena sedikit mudah. Jadi siswa itu dengan kita sering menyebut namanya, mengingatnya, dan bahkan mendoakannya itu
akan lebih berhasil nanti pembelajaran. Itu. Jadi semua guru-guru itu Bu Ririn, Budi Hiryana, ya Budi Hiryana. Budi Hiryana tadi mengajar IPS dan PPKN. iya, PPKN dan IPS ya Bu ya. Nah, IPS dan PPKN itu bisa digabung Ibu, apalagi Ibu megang dua-duanya. Ya, bisa digabung pelajaran PPKN IPS itu. Ibu cari saja yang berhubungan KD-nya. KD yang berhubungan itu banyak, saya kira IPS dan PPKN. Nah, kemudian dalam pemberian tugas juga boleh Ibu gabung. Ibu sendiri yang mengerti, ini tergolong di PPKN, yang ini tergolong di IPS. Tapi nanti akan ada satu hasil Ibu. Nah, dari hasil itulah kita lihat ya Bu ya. Jadi nggak usah dibuat terlalu sulit. Nah, ini saya ini ada 2 tugas, tapi tugasnya itu bisa digabung. Bahkan bukan cuma PPKN sama IPS saja bisa digabung. Matematika, IPA, PPKN, IPS, bahasa, itu kadang bisa dalam satu tugas. Kalau ada komunikasi yang baik, nanti akan dibuat satu proyek yang melibatkan semua pelajaran. Jadi sesuatu proyek yang dibuat akan bisa mencakup semua mata pelajaran di sana. Itu ada bahasa Inggrisnya. Dalam membuat masakan saja siswa itu bisa IPA-nya dalam hal gizi ya. Kandungan gizinya, kemudian dari segi bahasa Indonesianya bagaimana dia membuat apa itu namanya, prosedur cara bahan-bahannya, cara memasaknya itu kan dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ukuran apa yang dimasaknya tadi harus ditimbang, ukurannya harus sekian persen ini bahannya, itu matematikanya. Kemudian kalau dia bisa lagi nanti misalnya mempromosikan, dibuat dalam bahasa Inggris ya, posternya atau bannernya itu sudah bahasa Inggrisnya. Kemudian dia melihat lagi dari segi apa yang dibuatnya, misalnya sesuatu yang dihasilkan suatu daerah, khas suatu daerah, berarti di situ ada IPS-nya, Ibu. Kemudian dalam menggunakan ini nanti dibahas lagi tata krama dalam menyajikan dan sebagainya, itu ada di PPKN-nya, di prakaryanya juga masuk. Jadi dalam satu tugas nanti akan mencakup semua pembelajaran. Jadi wali kelasnya dengan satu tugas ini tinggal melaporkan saja ke guru-gurunya. Ini Ibu dinilai di bagian bahasanya bagaimana ini prosedurnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi Bu Safia, enggak apa-apa Bu Safia, nanti ada komunikasi kalau ada satu tugas yang memang bisa mencakup semua pelajaran, itu satu tugas itu saja. Jadi siswa tidak berat satu tugas, tapi dia sudah melaksanakan dari 5 atau 6 pelajarannya itu. Nah, di sini kita tidak usah memperdulikan tugasnya ini dikerjain kakaknya, bapaknya. Tidak apa-apa, memang kita lagi minta bantu ya dalam belajar siswa di rumah. Jadi memang jadi kerjasama orang tua dan guru itu memang sekarang lagi harus ditingkatkan. Seperti itu Bu Safia. Jadi satu aja tugasnya. Nah, dengan begini kan orang tua juga melihat, oh iya, anaknya tidak terlalu berat, tapi dia sudah melaksanakan tugas ini. Nah, tapi jangan selesai tugas ini sudahlah sebulan ini, bukan. Tapi dilanjutkan lagi, dipantau terus apa. Misalnya ada siswa yang bisa Zoom meeting, seperti tadi orang tua Bu Safia. Siswanya juga diadakan pemetaan. Aduh, nanti kita ada pertemuan ya, sebulan sekali, gabung gitu kan ya. Untuk kelas 7 yang siap Zoom meeting, nanti ketemu teman-temannya 7, 8, 9. Di situ akan keluar semua maunya mereka itu nanti ya. Jadi guru mengakomodasi untuk pertemuan siswa, jadi ketemu ya, terlihat. Jadi jangan mengatakan Zoom meeting itu tidak mungkin saja, tapi kita harus membuat pemetaan. Jadi kesanggupan siswa dan orang tua itu harus kita adakan pemetaan, nanti kita jadwal, masalah mereka bisa hadir atau tidak terserah itu Bu,
ya ibu-ibu, jadi jangan kecewa. Susah Bu, sudah diadakan Zoom meeting cuma 5 yang hadir, nggak apa-apa. Dari 5 itu nanti kita buat fotonya, terus kita tampilkan di grup. Terima kasih ya yang sudah hadir di Zoom meeting. Begini. Oh iya, mereka tanya, oh ya siapa yang Zoom meeting? Seperti ini nih. Oh iya mau ikutlah nanti bulan depan. Seperti itu Bu Safia. Jadi kita memotivasi dengan tapi dengan cara tidak memaksa, dengan kesadaran mereka sendiri. Ibu, bulan depan saya mau ikut. Iya, nanti di share linknya, yang bisa ikut ayo, yang nggak bisa ikut nggak apa-apa nanti, tapi harus ada ikut, misalnya Google Meet, video call harus ikut salah satunya, seperti itu Ibu. Jadi jangan ada satu siswa pun terlewat untuk pertemuan dengan kita, karena pertemuan ini penting sekali ya. Kita nggak bisa langsung ketemu, ya kita lewat ini saja, karena kita kan juga harus protokol kesehatan, ya. Kalau kata kita, enggak lah saya ini nggak bakal kena, nggak boleh seperti itu, karena kita nggak tahu ya, sudah banyak korban berjatuhan. Jadi kita protokol kesehatan untuk diri kita dan juga untuk wali-wali murid. Jadi kita sama-sama menjaga, sama-sama menghargai ya. Kalau mereka memang nggak mau betul pertemuannya, itu diadakan solusinya pertemuan virtual ya Bu ya Safia ya. Nggak apa-apa, segala cara, kadang tidak semua cara kita itu baik bagi wali murid, tapi ada wali murid yang memang memerlukan. Jadi kita ini namanya pelayanan selalu menawarkan Bu Safia, menawarkan sehingga apa yang kita tawarkan itu bisa ditangkap oleh beberapa orang saja, nggak apa-apa. Tawarkan lagi yang lain dengan beberapa. Seperti kita jualan itu, baju yang kita jual, yang ini disukai sama orang ini, belum tentu sama yang lain kan. Seperti itu, Bu Safia ya. Nanti mudah-mudahan pembelajaran di SMP ya PPL akan bisa, selanjutnya itu akan bisa melakukan perubahan-perubahan ya. Terutama perubahan tadi untuk melatih siswa dalam pembelajaran untuk menjadi pembelajaran yang higher order thinking-nya keluar, yaitu dengan banyak suruh bercerita siswanya, tidak usah harus ini ada soal ya 10 soal. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di dalam 1 minggu itu ada berapa, 12 kita, 12 pelajaran bisa ya, apa 10 ditambah tik itu ya 12 Bu. 12 kali 10 soal, ada 120 soal. Itu kadang yang mengerjakan itu siswanya itu kan stres sendiri di rumah. Orang tuanya yang disuruh ngerjakan. Nah, begini kita berarti kan membuat masalah bagi orang tua siswa. Jadi kalau bercerita, kemudian dikasih tenggang waktu, ya mereka itu nanti akan melakukan walaupun pelan-pelan. Jadi kita harus membuat siswa itu tetap melakukan pembelajaran, kemudian meningkatkan karakter supaya mereka itu selalu bersikap sebagai pelajar. Itu Bapak Ibu ya. Iya, dari data kemarin itu sudah banyak di data khusus swasta ini ya, Bapak Ibu ya. Bu Pia yang sudah mengirimkan datanya, banyak SMP swasta ini yang tadinya lulus 16 orang, ternyata sekarang cuma dapat siswa 2 orang. Nah, itu kenapa? Karena orang tua murid itu sekarang sudah kritis memilih. Nah, jadi pelayanan yang kita lakukan itu bisa menjadi penilaian mereka, sehingga nanti mereka akan memilih kita lagi. Ya, mungkin orang tua yang sekarang ini nggak punya anak lagi, tapi dia bisa nanti mempromosikan ke tetangganya. Oh, di EPPL aja, anak saya kan di EPPL, walaupun masa pandemi, anak saya tetap dilayani dengan baik, gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi mereka akan bercerita ke sekitarnya, bahkan ke saudaranya yang jauh-jauh juga. Itu ada yang sekolahnya kemarin tamatnya 90-an 3 kelas. Kemudian sekarang yang siswa yang masuknya 4 kelas ya. 4 kelas ini juga sudah mereka kurang-kurangin karena mereka jatahnya hanya 4 kelas maksimal. Nah, ini berarti pilihan wali murid itu sudah ke mereka, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya lihat sepertinya pelayanan yang dilihat orang tua siswa itu. Mereka memang
pelayanan ke siswanya baik sehingga terbaca oleh wali siswa, oh ya sekolah ini memang tepat untuk tempat mereka menitipkan anaknya untuk belajar. Itu ya. Jadi di sini Bu Nurhalila, Bu Dihiryana, Bu Dewi, Bu Ririn, Bu Yeni dan Bu Tri bahwa memang pelayanan kita memang harus kita tingkatkan. Siswanya sedikit nggak masalah ya, malah sedikit Ibu malah enak mengelolanya ya. Kita beri motivasi, apresiasi ke si A, nanti si B dan C-nya akan termotivasi. Rajin-rajinlah memberi apresiasi ya. Nanti mereka akan saling bertanya sendiri, apa sih? Kan mereka pengen juga diapresiasi. Sering memberikan reward, maksudnya reward itu ya pujian-pujian, nggak masalah. Itu kalau di grup itu akan banyak benar manfaatnya untuk memotivasi siswa untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan temannya, kemudian kita apresiasi, dia akan bertanya, akan menjadi seperti itu yang dapat apresiasi itu bagaimana. Nah, kalau gurunya sudah menjadi sesuatu yang memang harus ditiru dia, disukain dia, nanti alhamdulillah Bapak Ibu akan mudah untuk memberi pelajaran, dan kita juga akan dipandang di masyarakat melakukan pelayanan yang baik seperti itu. Ya Bu Safia ya, mudah-mudahan Bu Safia nanti akan memfasilitasi apapun nanti. Ini kan masih muda-muda gurunya, muda-muda ini biasanya banyak ide-idenya. Ya bukan yang tua itu nggak banyak ide ya Bu ya, tapi yang sudah senior nanti akan bisa membimbing bahwa mana yang baik, mana yang tidak, seperti itu. Karena yang tua pasti, yang lebih tua pasti akan lebih berpengalaman dan lebih bagus. Tapi kadang yang muda-muda ini mereka banyak idenya, dan idenya ini harus dikontrol. Kalau yang tidak dikontrol sama yang senior-senior, itu nanti malah akan melenceng. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam grup guru SMP PPL itu harus dikencangkan Bu Safia, masukan-masukan ke mereka ya. Bu Safia nanti merancang jadwal tugas dan sebagainya. Itu harus programnya itu memang harus tepat sehingga guru-guru melaksanakannya enak. Jangan bimbang nanti programnya diganti-ganti, baru dibuat program lagi, buat jadwal lagi, ganti lagi. Gurunya bingung juga nanti Bu Safia. Pokoknya dari awal sudah diperhitungkan, ditanya sanggupnya bagaimana. Nah, kalau sudah dikeluarkan jadwalnya, tidak usah dirubah lagi, dilakukan sesuai apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Nah, iya Bu Safia, nanti sebelum kita bahas kurikulum sedikit ya Bu Safia, saya udah baca tadi kurikulumnya. Kayaknya kita mau foto dulu, takut nanti ke ini ya, ke apa tuh? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu atas masukan. Iya Bu, terima kasih untuk Ibu atas masukannya untuk pembelajaran daring Bu. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bu cara pembelajaran yang kompleks untuk di kelas 9? Karena kebetulan saya mengajar di kelas 9. Bahasa Inggris ya? Iya Ibu. Oh iya. Terima kasih. Oh iya, saya langsung jawab ya Bu Safia ya. Halo. Iya. Bu Ririn, bisa dengar suara saya Bu Ririn ya? Iya. Jadi nanti mau pembelajaran daring maksudnya di kelas 9. Iya Ibu. Oh iya, kalau daring ini, kalau daring pengertian daring kan Ibu Ririn sudah tahu. Daring itu yaitu terjadi interaksi. Jadi interaksi siswa sama guru itu langsung Bu Ririn. Yang namanya daring, Bu Ririn harus pakai Zoom meeting, pakai video call, pakai Google Meet, itu namanya daring. Nah, tapi kalau selain dari situ, itu namanya luring, Bu Ririn. Jadi, saya tanyakan lagi supaya lebih jelas. Nanti pembelajaran Bu Ririn itu yang seperti bagaimana? Saya menggunakan yang daring, Ibu. Menggunakan Zoom Meeting atau mungkin aplikasi WhatsApp. Oh iya, memang kalau WhatsApp, kita kan memang sudah punya grup.
Terutama wali kelas ya, mau nggak mau harus punya grup kelas. Nah, kalau memang nanti mau pakai Zoom meeting, saya sarankan Bu Ririn selalu memakai laptop ya Bu Ririn ya. Baik, Bu. Jangan Bu Ririn nanti Zoom meeting dengan siswa, terus Bu Ririn pakai HP. Bu Ririn nggak akan bisa menatap semua wajah siswanya ya. Bagaimana siswanya berbicara, apalagi di kelas 9, itu mereka itu sudah dari kelas 7 itu udah kena pandemi. Kelas 7 kena pandemi sedikit, kemudian kelas 8 penuh pandeminya. Kelas 9 ini, mereka ini sudah kena, sepertinya sudah banyak secara psikologis, sudah banyak sekali perubahan, ya Bu Ririn ya. Akan tepat sekali kalau Bu Ririn melakukan pembelajaran daring. Memang kalau memang bisa dilaksanakan ini sangat baik sekali, karena dalam belajar nanti Bu Ririn jangan cuma fokus memberikan pembelajaran, tapi Bu Ririn juga lebih mementingkan untuk memberikan karakter kepada siswa, untuk menumbuhkan karakter dia sebagai pelajar, menumbuhkan karakter dia di dalam lingkungannya, karena untuk menyampaikan pembelajaran mungkin tidak sepenuhnya di dalam daring itu, karena memang kita tidak dituntut mencapai target penuh ya, walaupun ini kelas 9, karena nanti ujian nasional kita nggak ada lagi Bu Ririn, jadi kita itu ujian sekolah namanya. Jadi Bu Ririn bisa, walaupun materi yang Bu Ririn berikan baru 60%, nanti 60% itu aja yang diujikan ke siswanya untuk kenaikan untuk kelulusan ya. Nah, jadi jangan takut. Saya ini harus menuntaskan materi pelajaran. Ya, jadi anaknya dikejar-kejar terus, kasihan kan? Nah, jadi tidak usah tuntaskan, nanti Bu Ririn akan membuat soal untuk ujian sekolahnya sesuai dengan materi yang sudah Ibu berikan. Kalau siswanya memang cepat, materinya bisa dikasihkan lebih banyak, itu lebih baik. Tapi kalau siswanya itu agak lamban, karena Bu Ririn harus memperhatikan karakternya, ya, banyak sekali yang harus dibina secara psikologis, siswanya itu sudah mengalami kebosanan di rumah itu ya. Jadi banyak sekali yang mau curhat biasanya. Mau curhat, dia ya kelas 9 itu memang masa-masanya perubahan. Jadi mungkin nanti pembelajarannya akan banyak berisi mereka mau bicara. Nah, Bu Ririn di sini akan memberikan contoh bagaimana seorang pelajar yang baik, yang nanti kalau mereka diajarkan untuk temannya satu berbicara, yang lain diam dulu sepertinya. Jadi bagus sekali, saya mendukung Bu, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya memberikan pembelajaran daring, Bu Ririn siapkan materinya di PowerPoint saja supaya tidak susah. Karena kalau kita share screen PowerPoint, kita masih bisa memantau siswa. Kan biasanya masih tampil siswanya 4 atau 5 di atas atau di samping ya. Nah, kalau mau memantau semua, Bu Ririn bisa pindah-pindahkan kan itu, pindahkan ada panahnya itu. Jadi dia tampilan 1, tampilan 2, masih bisa melihat siswanya walaupun lagi share screen. Nah, jadi saya pesan dengan Bu Ririn, jadi materinya bentuk PowerPoint. Kemudian kalau tugasnya jangan bentuk soal ABCD. Tugasnya itu boleh esai saja. 1 soal atau 2 soal yang tadi saya beritahu, yaitu bentuk cerita mereka. Cerita mereka hasil yang dibahas hari ini. Nanti kirimkan dengan Ibu, cukup dengan 2 paragraf atau 3 paragraf. Kirimkan dalam bentuk apa, foto, atau mereka menulis di pesan WA-nya boleh. Ya, pokoknya seringan-ringannya sehingga Bu Ririn tidak susah. Atau misalnya dalam Bu Ririn nanti akan membuat kontrak pada mereka. Ini ya Naya, bulan ini nanti Ibu akan memberikan tugas, karena pertemuan kita 4 kali 1 bulan. 4 tugas itu dibuat, atau ceritanya, jawabannya dibuat di buku kalian, dibuat buku khusus pelajaran bahasa Inggris Bu Ririn. Atau tugasnya itu membuat kartu, membuat poster, atau merancang apa. Itu disimpan selama 1 bulan, kemudian bukunya yang ada tugasnya disimpan. Nanti bisa mereka kirimkan ke sekolah, bisa. Jadi Bu Ririn ini nggak repot kan, harus tiap minggu memilah-milah. Jadi 1 bulan kirimkan ke sekolah,
nanti entah bagaimana cara menyampaikannya, apa boleh digojek ke rumah Bu Ririn boleh, digojek ke SMP YPPL boleh, yang penting sudah sampai. Jadi kalau sudah sampai pemberitahuan di grup, ini punya siapa ini, sudah sampai ke Ibu, tadi diantarkan Gojek, seperti kan ya, misalnya dia mengirimkan buku dan tugas-tugasnya itu sebulan atau 2 bulan boleh kirimkan, yang penting, nah dari situ kan bisa dinilai Bu Ririn siapa yang mengumpulkan, siapa yang tidak. Nah di situ nanti bisa dilihat, yang tidak mengumpulkan baru dilihat apa masalahnya, boleh dicapri dan sebagainya. Atau boleh kalau memang terlalu sulit, boleh disampaikan ke wali kelas. Asal jangan baru bermasalah sedikit, sampai ke wali kelasnya. Jadi anak itu dikejar-kejar terus sama wali kelasnya. Sehingga anak itu jadi bingung sendiri ya, jangan. Jadi guru-guru itu harus bisa mengakomodasi siswanya dulu sebelum disampaikan ke wali kelasnya, disampaikan ke BK atau ke kepala sekolah. Seperti itu Bu Ririn. Bagus kalau Bu Ririn sudah ada rencana seperti itu. Tapi harus komitmen ya dengan siswanya. Karena kan untuk Zoom meeting ini tidak semua siswa bisa mengakses nanti Bu Ririn. Kalau siswanya yang ikut berapa itu kelas 9? Berapa jumlahnya kelas 9 Bu Ririn? Ada 20. 20 Saya kurang tahu juga 20 berapa Ibu Safia? 9. 24. Nah, kalau 24 kelas 9 itu 24 Bu Ririnnya. Yang bisa mengaksesnya hanya 14. 10 itu jangan dipaksa. Jangan dipaksa untuk ikut Zoom meeting. Tapi 10-nya ditawarkan. Ah, ini ya, yang 14 ini sudah Zoom meeting. Sekarang yang 10 orang, sebutkan aja namanya di grup si A, si B, si C. Karena Zoom meetingnya tidak bisa diakses, sekarang Ibu harus melakukan video call. Siapa yang sanggup video call? Siapa yang mau? Kemudian sisanya lagi, masih ada sisa 5 orang yang tidak video call, yang tidak Zoom meeting. Bu, kita nggak punya HP dan sebagainya. Nah, nanti di situ Bu Ririn bisa akomodasi. Misalnya tadi ada PowerPoint yang Bu Ririn punya kan? PowerPoint. Bisa dikirimkan PowerPoint-nya. Kemudian di situ kan di PowerPoint ada tugasnya. Bisa dijapri nanti diberikan secara pribadi-pribadi saja karena 5 orang ya. Nah, Ibu tunggu dan sebagainya. Jadi tugasnya tetap sama seperti yang lain. Seperti itu Bu Ririn. Jika ada yang belum mengerti, boleh ditanya di grup atau japri sama Bu Ririn. Jadi semua dari 24 itu harus Bu Ririn kelola. Jangan nanti udahlah 2 orang ini memang bandel nggak pernah ngirim tugas ya. Bu Ririn cuekin, tidak boleh ya Bu Ririn ya. Jadi harus ada laporan ke Baik, Bu. Iya, ke kepala sekolah nanti laporan Bu Ririn. Semua siswanya sudah dilayani semua. Seperti itu. Kalau ada yang tidak terlayani, kalau Bu Ririn udah mengatasi sendiri sudah sulit, kan bisa minta bantu wali kelasnya, minta bantu kepala sekolah ya. Itu Bu Ririn. Ya, bagus ya. Jadi adakan daring Zoom meeting, video call. Kalau nggak bisa, sisanya tetap dilayani apapun bentuknya, apapun caranya. Itu Bu Ririn ya. Nah, seperti itu. Iya itu. Ada lagi Bu Ririn? Terima kasih Bu masukannya. Iya. Terus ini Bu Safi ada yang lain lagi? Baik, itu aja Ibu. Oh iya, ya Bu Ririn. Ibu Safia? Halo? Itunya mati apa? Nah, speakernya. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ke Bu Puspa. Bu Asni? Sudah mengerti semua. Udah mengerti ya, Bu Diriana ya? Hah? Sudah mengerti semua. Tidak ada kendala ya Bu ya? Tidak ada Bu. Ibu mengajar apa Bu Diriana tadi? S sama PPKN PPKN. dan IPS ya. PPKN dan IPS. Jadi selama pandemi ini tidak ada masalah. Kemudian semua siswanya bisa misalnya bisa mengakses pembelajaran yang Ibu berikan. Jadi Ibu selama ini membelajarkan siswa bagaimana Ibu, daring apa luringnya? Daring Bu. Sekarang karena lagi PPKM, jadi saya nggak bisa
ke sekolah Bu, karena apa namanya ditutup semua zona-zona, jadi saya hanya di rumah saja. Ya, bukan maksudnya itu yang kemarin-kemarin kan daring apa luring yang dilakukan ke siswanya. Yang kemarin tahun belakang. Tahun kemarin daring ada luringnya juga, tapi hanya 5 kalau nggak 7 orang yang datang ke sekolah. Oh, yang datang ke sekolah. Kemudian sisanya daring. Daringnya lewat apa, Bu? Aplikasi apa biasanya? WhatsApp Bu. WhatsApp. WhatsApp Iya. itu ini Bu, WhatsApp itu bukan aplikasi daring ya Bu ya. WhatsApp itu sebagai alat penghubung aja. Kalau WhatsApp memang kita alat penghubung. Kalau dinamakan daring berarti Ibu melakukan Zoom meeting atau Google Meet atau video call itu sudah daring. Jadi yang Ibu lakukan apa di antara ketiga itu? Luring, bukan luring. Semua pakai WhatsApp Bu, karena mereka di grup katanya kalau misalnya kita memakai Zoom, mereka bilang tidak ada untuk kuota Bu. Ya. Iya, bukan maksud saya seperti ini. Kan Ibu maunya daring, misalnya Zoom meeting. Kan tadi saya sudah bilang Bu, misalnya siswa Zoom meeting itu kan tidak semuanya sanggup, tapi tidak semuanya tidak sanggup. Pasti ada yang bisa. Jadi Ibu kan bisa memilah-milah. Mana yang siswanya yang Ibu inginkan daring, mana siswanya yang luring, mana siswanya yang didatangkan ke sekolah. Kalau didatangkan ke sekolah, bagaimana ini prosedurnya, Ibu? Sebelum siswa ke sekolah itu? Kalau datang ke sekolah itu, dia kalau kelas 7 waktu yang lalu itu di hari Jumat, kalau ke kelas 8 di hari Rabu, kalau kelas 9 di hari Senin gitu, Bu. Iya. Yang luring. Ya. Terus datang ke sekolah untuk diajar apa cuma mengambil bahan pelajaran? Mereka membawa tugas-tugas, sama kita memberikan materi sedikit saja. Kita hanya 1,5 jam aja Bu, setelah itu mereka pulang. Ada tatap mukanya ya Bu ya? Ya, sebentar. Oh, ya berarti sudah terjadwal ini Bu, terjadwal ya? Oh, itu yang minggu yang lalu, waktu yang tahun yang lalu, Bu. Iya, Kalau yang tahun iya, maksud saya terjadwal. Apakah siswanya itu selalu datang 100%? Tidak, Bu, tidak. Karena kalau kelas 9 itu misalnya kan kemarin 13 orang, Bu, yang datang mungkin cuma 7 orang. Yang kelas 8 itu kemarin siswanya 22, yang datang hanya 10 orang. Kalau yang kelas 7-nya juga begitu, Bu. Jadi nggak full benar. Ya, ya memang seperti itu Bu. Kalau tatap muka, walaupun kita ini belum boleh tatap muka ya, dulu kemarin juga belum. Tapi memang kalau memang harus diadakan tatap muka, memang nggak boleh banyak. Maksimalnya itu boleh 16 ya. Betul itu yang datang kan nggak sampai 16. Tapi sisanya ini Ibu apakan sisa yang tidak bisa hadir itu? Yang tidak hadir. Sisanya, saya tugas Bu, tapi tidak melalui daring, tapi tugasnya mereka kayak kelas 7 misalnya mereka saya suruh, kalau IPS ya Bu, misalnya dia di lingkungan mereka itu misalnya kita pembelajaran tentang geografi gitu ya Bu ya, yang ada hewan-hewan di sekitar rumah kalian foto. Habis gitu tentang pekerjaan kalian di rumah selama sehari-hari apa, misalnya menyapu, membantu orang tua, itu yang tidak hadir ke sekolah. Iya. Contohnya kelas 7. Jadi semuanya itu bisa Ibu ini ya, Ibu apa tuh? Ibu layani, jangan sampai ada yang terlewat ya Bu ya. Semuanya. Jadi kalau dia tidak mengirimkan tugas, tidak melaksanakan tugas itu harus ditanya. Nah, kemudian nah, ini kan Ibu kan melakukan tatap muka berarti Bu ya. Tatap muka Ibu ini kan tatap muka kita kan secara intern saja. Ini harus diprogramkan dari sekolah Ibu ya. Karena tatap muka kita ini intern
kan kita tidak tahu, namanya kita mengelola siswa yang banyak, jangan sampai nanti ada atau orang luar yang bertanya kenapa ada tatap muka, sehingga harus diresmikan nanti ibu minta buatkan program dengan kepala sekolah bahwa ibu mau melakukan tatap muka, jadi programnya jelas, jadwalnya jelas. Kemudian satu lagi ibu, tatap muka ini harus persetujuan orang tua. Jadi harus menyebarkan suatu bentuk angket atau pertanyaan dari sekolah. Jadi kita harus meminta bukti secara tertulis bahwa orang tua menyetujui. Karena jangan-jangan nanti kita akan disalahkan Ibu. Oke lah kalau tidak ada efeknya, tidak ada akibat yang tidak diinginkan. Kalau ada, kita nggak tahu ya Bu ya. Jadi Ibu harus punya bukti kalau memang, ini kan sudah lewat Bu ya. Nanti kalau mau dilanjutkan pada semester ganjil ini, saya minta Ibu membuat program lewat sekolah, lewat Bu Fia, program tatap muka terbatas terhadap beberapa siswa. Nah, tuliskan siswanya siapa-siapa, jadwalnya hari apa saja, materi pelajaran apa, terus lampirkan bukti persetujuan orang tua. Itu Bu. Jadi ada surat persetujuan orang tua bahwa anaknya tatap muka. Seperti itu Bu. Iya. Ya mungkin kemarin udah. Untuk selanjutnya. Halo? Ya Bu. Ya. Kemarin juga sudah ada Bu persetujuan orang tua. Jadi kalau misalnya tidak ada persetujuan orang tua, kami juga tidak mau Bu, karena beresiko. Iya, iya tapi ini harus tertulis Ibu, tertulis ya. Iya tertulis, disimpan di sekolah. Nah nanti suatu saat saya mau lihat karena saya salah nanti pengawasnya siapa ini? Ternyata kalau ada masalah kita tidak punya bukti tertulis bahwa orang tua itu menandatangani, menyetujui anaknya tatap muka seperti itu, Ibu. Ya, ada. Nanti Ibu bicarakan sama Ibu Safia, ya Bu Safia ya. Kalau memang ada tatap muka seperti ini harus ada bukti tertulis, terutama persetujuan orang tua Bu Safia ya. Programnya ada ya Bu Safia ya, nggak apa-apa. Sedikit mana? Bu, memang waktu tahun kemarin menambahkan sedikit. Tahun kemarin memang kita ada tatap muka terbatas dan itu pun kita sudah buat surat pernyataan dari orang tua dan orang tua sudah mengisi surat pernyataan dan menyatakan setuju. Memang ya, itu pakai tanda tangan. Kita ada tatap ya, muka. Pakai tanda tangan ya. Selain kita menggunakan, memang selama ini Bu pembelajaran di SMP PPL ini masih terbatas menggunakan WA Bu, WA atau mendatangkan langsung siswanya yang memang tidak punya HP. Untuk beberapa siswa yang tidak punya HP, mereka kami suruh datang ke sekolah, belajar di sekolah gitu loh Bu. Selain mereka memang kita kasih pinjam buku pelajaran. Jadi memang di SMP PPL ini pembelajarannya masih sebatas seperti itu, Bu. Tapi kalau secara pelayanan, insya Allah kami melayani, Bu, yaitu kalau misalnya anak-anak ini kan sebagian tidak punya HP, Bu. Kita sudah data mana yang punya HP, mana yang tidak punya HP. Nah, yang punya HP itu pembelajaran kita masih menggunakan aplikasi WhatsApp, tetapi tidak punya HP itu mereka datang ke sekolah. Nah, untuk ujian dan segala macamnya memang kita waktu tahun kemarin itu kita mengambil soal Bu di sekolah karena memang banyak keterbatasan dari siswa kita. Makanya kemarin kita menggunakan manual Bu soal dan anak-anak mengambil soal di sekolah. Jadi seperti itu Bu kalau yang tahun kemarin. Nah, setiap pembelajaran baik melakukan daring ataupun tatap muka itu sudah kami buat jadwal Bu. Setiap tahun seperti tahun kemarin di semester genap kita buat 2 jadwal daring dan jadwal tatap muka. Jadi pada saat kita diperbolehkan untuk melakukan tatap muka kita sudah punya jadwalnya seperti itu Bu. Jadi tidak langsung masing-masing mata pelajaran membuat jadwal sendiri itu tidak. Memang semuanya dibuat oleh sekolah programnya. Jadi setiap awal tahun pelajaran kita membuat 2 jadwal daring dan jadwal tatap muka gitu Bu. Iya, iya betul. Memang harus seperti itu. Nah, cuma kan di program kita buat ya Bu ya.
kemudian dilaksanakan, kemudian dari dilaksanakan dilaporkan kan. Ya. Nah, tugas Ibu Safia itu menerima laporan dari Ya. setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran melaporkan siswa yang bisa. Kan seperti ini tatap mukanya dari 24 cuma 10 yang hadir. Yang 14 ini Bu Safia tanya, mereka itu dalam bentuk apa? Ditanyakan. Perlakuan guru kepada siswa itu bagaimana, yang tidak bisa hadir di sekolah. Kan tidak semua bisa hadir kan. Nah, sebagian ini harus Ibu tanyakan dan mereka gurunya harus buktikan apa yang sudah mereka lakukan terhadap siswa tersebut. Di program sih memang harus ada, bagus sudah ada, tapi laporan dari guru-guru Bu Safia, laporan dari guru-guru bahwa semua siswa sudah terlayani. Nah, bagaimana nanti trik-triknya itu bisa diterima dari guru-gurunya, seperti itu Bu Safia. Karena tidak mungkin dengan tatap muka tadi sudah selesai, karena yang hadir tatap muka cuma 10 orang Bu Safia. Nah, yang sebagiannya itu tidak boleh ditinggal. Seperti itu Bu Safia ya. Ya, betul, bagus ya. Jadi kita pelan-pelan, yang penting persetujuan orang tuanya ada dan tanda tangan. Jadi kita nggak boleh pukul rata. Satu pun tidak sanggup, berarti tidak, seperti itu Bu Safia ya. Jadi kita punya program yang memang tidak mengikat karena ini situasi pandemi, seperti itu. Betul Bu Safia. Dan Bu Hiryana harus laporan ke kepala sekolah Bu Dihir. Siswa yang tidak tatap muka dengan siswa yang model apa aja harus ada laporannya. Dan ini laporannya tertulis Bu ya. Si A tidak ada hari ini, kemudian dia mengumpulkan seperti ini. Seperti itu Bu Hiryana ya. Kalau sekarang emang kita nggak boleh keluar, tapi kan nanti kalau Bu Hiryana lakukan lagi hal seperti itu sesuai program Bu Safia. Dan laporannya yang penting Bu Safia, pelaksanaan kemudian laporan. Itu kan runtunnya kan, buat program terus dilaksanakan terus program. Nah, yang sering terjadi di pelaksanaan nanti dilaporkan di laporan. Seperti itu ya Bu Hiryana ya. Ya, selamat Bu. Mudah-mudahan siswanya tetap terlayani dan semuanya tidak ada yang ditinggal, seperti itu. Ya Bu Safia. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu-ibu, silakan jika ada pertanyaan silakan Bu langsung sama Bu Puspa supaya lebih enak kita dalam melaksanakan pembelajaran. Iya. Masih ada nggak Ibu-ibu? Halo. Iya. Kan kita banyak-banyak mengobrol, nggak apa-apa, supaya kita nanti dalam pelaksanaan pembelajaran tidak melakukan hal-hal yang sudah dilarang, misalnya seperti tatap muka. Kalau memang mau diadakan harus ada programnya yang jelas, persetujuan orang tua yang jelas, karena kita tidak tahu semua yang kita laksanakan itu nanti akan bagaimana ke depannya. Seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat ada penyelidikan, ada pertanyaan dari dinas atau dari luar dinas, kalau memang sudah mekar keluar ya, kita punya data ya Bu ya, ada program, ada pelaksanaan, dan ada pelaporan. Jadi kita tidak salah nanti. Karena untuk kenaikan siswa saja, kita pernah dilaporkan, siswanya tidak naik, dilaporkannya sampai ke Dewan, sampai ke DPR. Jadi banyak bagian yang tersangkut di sini, kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita punya data untuk melakukan sesuatu tindakan, kita tidak akan pada saat ditanya kita punya data. Seperti itu Bu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Cukup Bu. Masih ada pertanyaan tidak? Oh ya, berarti sudah paham ya Bu? Ya. Nanti kan misalnya ada lagi, bisa kan lewat WA ya Bu Safia ya. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini saya bisa laksanakan setiap bulan. Apalagi nanti sudah pembelajaran Bu Safia ya. Jadi dijadwalkan, kita adakan Zoom meeting lagi untuk mengevaluasi pelaksanaan yang sudah kita programkan. Ya, Bu Safia ya. Jadi mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, jadi poin-poin yang harus diingat Bu Safia yang tadi diupload ya, yang di Zoho. Kemudian sudah Bu, sudah setelah selesai acara Zoom meeting ini, gurunya nanti absen di Zoho yang dulu saya kirim.
Bu Safia. Tapi bukan yang terakhir Iya, kan Bu. itu mengupload. Yang waktu buat rapat, yang untuk rapat, yang revisi review ya. Jadi Zoho yang sebelumnya itu buat absen Ya. rapat kita. Silakan nanti diisi semua guru yang mengikuti Zoom meeting ini. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya Bu Safia ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi berbagai macam permasalahan di pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan niat baik dan tulus dari kita semua dalam melayani siswa-siswa yang berapapun siswanya tetap kita layani. Itu kan intinya kita ini memberikan jasa ya kalau dilihat, tapi jasa di sini yaitu jasa untuk meningkatkan SDM, yaitu memberi pendidikan pada anak bangsa. Nah, itu saja Ibu Safia ya. Untuk ibu-ibu yang lain, Bu Dihiryana, Bu Ririn, Bu Yeni, Bu Tri Iriani, dan yang lainnya, teruntuk Bu Safia juga. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. ya. Boleh lab ya ibu-ibu ya, boleh lab ya jika sudah ini ya.